Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ila hadrati jami khulafaur rasyidin wa ila hadrati ulama'il amilin wa ila hadrati aulai talami masyariki ila magharibiha barriha wa bariha wa nakhususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'i musannifin khususan ila hadrati Ibnu Hajar al-Asqalani wa ila hadrati jami musannifin alladzi qara'na kitabahum wa ila hadrati jami'i madahibil arba'ah Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati Imam Ghazali, Syekh Junaid al-Baghdadi wa ila hadrati Imam Asy'ari, Imam al-Maturidi wa ila hadrati jami'i masa sisi tambak beras khususan ila hadrati Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hamid, Mbah Fatah, Mbah Utsman, Mbah Solim, Mbah Sihah wa ila hadrati Masai Tebuireng, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim, Mbah Abdurrahman Wahid wa ila hadrati masa sisi Denanyar, Mbah Bisri Sansuri wa ila hadrati masa sisi Peterongan wa ila hadrati masa sisi Al-Mimbar wa ila hadrati masasi Miftahul Falah wa ila hadrati jami ustadi wa satidati wa nakhususan ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad, Bukhuriyah Jamal, Idris Jamaluddin Ahmad, Mustaqim, Salahuddin, Jalil. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'i talamidi fi hadil ma'had wa ila hadrati wa nakhususan ila hadrati abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa nakhususan ila hadrati wa ila hadrati Ki Haji Muhammad Dailami Yusuf wa usulihi wa furu'ihi. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'alimna min ladunka ilman nafi'a dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan santri Miftahul Falah yang pada saat ini di rumah. Kayaknya nggak cocok juga Anda lama-lama di rumah tanpa ada sesuatu yang harus Anda dengar. Oleh karena itu saya sudah bermusyawarah sama Abah untuk membuat pengajian melalui YouTube, cuman tidak langsung karena ada beberapa kendala. YouTube kita belum banyak subscribernya, jadi ini tidak langsung, tidak live, tapi tidak mengurangi isi daripada pengajian kita yang pada saat ini kita gelar, yang pada saat ini kita lakukan bersama. Kawan-kawan, yang nanti akan kita bahas dalam pembahasan pengajian malam kita hari ini atau malam hari adalah tentang kitab Busyam. Tentang kitab Busyam di dalam kitab Bulughul Maram. Nanti kita ngaji kitab Bulughul Maram, tapi temanya nanti kita akan pilih mana yang lebih utama nanti kita pelajari. Kalau hemat saya, karena sekarang kita puasa, maka yang kita pelajari dulu adalah kitab Syam. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti kita akan pelajari bersama, kita diberi barokah oleh Allah, diberi barokah dari bulan yang mulia ini, karena kita mengisinya dengan pengajian tentang agama. Sebelum kita baca kitab Busyam dalam kitab Bulughul Maram, puasa itu tentu saja kita sering mendengarnya. Bahkan ketika Anda di dalam kelas di dinia ataupun di dalam kelas sekolah, sudah sering sekali terdengar puasa itu apa. Sebagaimana yang sering Anda ketahui bahwa puasa menurut bahasa adalah al-imsak, menjaga, mengekang, itu menurut bahasa. Sedangkan puasa menurut istilah adalah imsaku an muftirin bisyurutihi al-atiyati. Satu upaya mengekang, menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan syarat yang akan datang. Ini menurut kitab Fathul Mu'in. Jadi imsaku an muftirin bisyartin atau bisyurutihi al-atiyah, menjaga sesuatu dari yang membatalkan puasa dengan syarat yang akan dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, inti daripada puasa menurut istilah itu adalah menjaga diri dari membatalkan puasa. Itu puasa menurut istilah. Nah, kalau kita lihat sejarah bahwa puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Kalau kita lihat
tareh tasyrek dan tareh Islam, bahwa puasa ini disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, tahun kedua di mana Nabi sudah berada di Madinah, baru disyariatkannya puasa. Jadi sebelum Nabi ke Madinah dan sahabat ke Madinah, belum ada syariat puasa Ramadan. Kalau puasa-puasa yang lain jelas sudah ada, karena beberapa puasa sunnah itu adalah mengekor atau mengikut kepada puasa-puasa umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi puasa-puasa sunnah sudah ada, sudah terletak pada saat Nabi berada di Mekah, dan itu mengekor syariat pada syariat sebelumnya atau syariat nabi-nabi sebelumnya. Nah, sementara puasa Ramadan ini adalah puasa khusus yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan ini adalah termasuk bagian daripada rukun Islam. Ia adalah tiangnya Islam. Ia adalah pilarnya Islam. Jadi kita tahu ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Semuanya adalah pilar yang harus kita lakukan dalam bentuk bentuk perbuatan, bentuk dohir yang harus kita lakukan. Sementara syahadat itu bentuknya bukan perbuatan tapi ucapan dan perihal perilaku hati. Yang lainnya dari selain syahadat, maksud saya, merupakan perbuatan-perbuatan dohir, perbuatan-perbuatan dohir kita. Nah, itu puasa. Puasa itu diwajibkan tadi pada tahun kedua Hijrah, tahun kedua Nabi berada di Madinah. Nah, kalau melihat sejarah bahwa ketika Nabi Muhammad berada di Makkah, syariat itu tidak banyak diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umat. Di Makkah, orang Muslim disibukkan dengan keimanan, bagaimana mereka merawat iman mereka, bagaimana mereka menemukan keyakinan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Itu tempatnya di Makkah. Tapi setelah di Madinah, maka kemudian syariat-syariat itu muncul. Syariat-syariat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, dan kemudian kita jalankan bersama hingga akhir hayat nanti. Nah, menarik bahwa puasa itu di dalam Al-Quran juga sudah disinggung secara teks, ya, secara tekstual, langsung disinggung oleh Allah. Allah katakan, Allah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa di situ Allah memerintahkan kita untuk melakukan puasa. Kalau kita sudah merasa beriman, maka kewajiban kita adalah berpuasa selanjutnya setelah kita melakukan sholat. Nah, puasa ini menarik. Puasa ini ternyata juga dilakukan oleh umat-umat sebelum kita.
Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah perintahkan puasa juga kepada orang-orang sebelum kita atau umat-umat Nabi sebelum kita untuk melakukan satu puasa. Nah, apa perbedaan puasa umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad? Ada perbedaannya. Kalau umat-umat terdahulu puasa